Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, mereka yang menghujat iman kekristenan, mereka yang menghina Alkitab, tetapi hari-hari ini mereka menuduh kita menghujat agama mereka. Padahal kita hanya meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Mereka hina selama ini, kita diam. Tetapi begitu kita bangkit sama-sama, kita bertanya tentang iman mereka, lalu dikaitkan dengan hukum penistaan agama. Cengeng sekali mereka itu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu para pecinta channel Injil Habaget, begitu juga di saat ada di antara mereka yang meninggal dunia. Ketika kita berkata penghujat Hamasyah, penghujat Kristus satu lagi dipanggil Tuhan, mereka juga marah. Ya, mereka marah. Padahal jelas-jelas masa hidupnya setiap hari dia menghujat iman kekristenan. Yesua Hamasyah mati di atas kayu salib. Kemana salibnya menghadap? Ini ditanyakan, saudaraku. Ketika kita menjawab, jawaban kita itu dianggap penistaan oleh mereka. Kadrun ya. Kadrun itu menganggap ini penistaan. Padahal duluan mereka yang menistakan. Duluan mereka yang menghina. Duluan mereka yang mengolok-olok. Kita hanya bangkit, lalu kita meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Kita luruskan apa yang sudah mereka hina selama ini, yang mereka olok selama ini. Tetapi itu dianggap penistaan agama. Nah, bagaimana di saat ada orang kita yang meninggal dunia? Dipanggil Tuhan, sudah bersama dengan Bapa di surga. Nah, mereka hina begitu kuat, saudaraku ya. Judul bermacam-macam. Sampai ada yang buat judul, saudara, Tuhan itu tempat bergantung, bukan digantung. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak punya adab budi pekerti sedikit pun. Kalau kita melihat tulisan mereka dari judul. Tetapi ketika kita buat judul bahwa penghujat Kristus saat ini mati menyeramkan, itu mereka marah. Memang benar. Saudara boleh lihat ya, penghujat Kristus. Mati yang sangat mengenaskan. Yang pertama sekali, Ahmad Dedet, gurunya daripada Zakir Naik. Itu sakit tahunan. Ya, sakit tahunan. Anggota tubuh tidak bisa digerakkan kecuali mata dan mulut. Bisu lagi. Dokter banyak datang dan dibawa ke dokter spesialis. Tidak ada satupun dokter yang tahu apa penyakit yang dialami oleh si Ahmad Dedet. Lalu ada lagi Bapak Ibu seorang ustazah. Dulunya Katolik, lalu masuk agama itu, lalu dipanggil ustazah karena sering ceramah. Mati mengenaskan juga. Mati di jalan tol, satu keluarga mati. Begitu juga saudara, kita melihat ada orang yang mati kena diabetes. Nah, ini kan benar-benar kita melihat bagaimana si penghujat Hamasyah, si penghujat iman kekristenan mengalami hal-hal yang sangat mengerikan masa hidupnya. Bayangkan masa hidup, bagaimana nanti, saudaraku? Apakah mereka masih mengharapkan surga? Surga kan milik Tuhan, bukan milik satu agama. Tuhan. Maka ketika orang itu menyangkal imannya, menyangkal keselamatan, pertanyaan saya, masihkah keselamatan mereka dapatkan? Memang Bapak Ibu, penghakiman itu haknya Tuhan, ya. Penghakiman itu murni haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi seseorang, kemana orang itu, apakah ke surga atau ke neraka, itu Tuhan yang menentukan. Tetapi kita bisa tahu orang itu ke surga atau orang itu ke neraka. Masa di dunia ini orang itu jalan lewat jalan mana? Apakah lewat jalan pemikirannya atau lewat jalan yang sudah Tuhan tunjukkan? Atau dia sudah berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, lalu orang itu bengkok pada suatu hari. Ya, dia berbelok pada suatu hari, dia tidak sanggup lagi berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan karena sangat sesak sekali jalan itu. Bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sesak, jalan yang sempit. Sehingga orang itu tidak mau. Dia ingin mencari jalan yang lebar, ingin mencari jalan yang enak dilalui, ingin mencari jalan alternatif sendiri. Tidak mau jalan himpit-himpitan dan jalan sesak.
yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu setelah mati masuk surga atau tidak, Bapak Ibu? Nah, kita bisa tahu. Ditambah lagi, setelah dia keluar dari jalurnya Tuhan, dia bukan saja menyangkal, tetapi menghina, mengolok-ngolok. Pertanyaannya lagi, apakah dia masuk surga? Nah, mungkin surga versinya agama mereka, iya Bapak Ibu. Tapi surga versi Tuhan tidak. Tidak akan. Tapi kan Bang Pendi sudah menghakimi, bukan menghakimi. Ini kata Alkitab. Ya, orang yang sudah berjalan di jalannya Tuhan lalu dia keluar, itu tidak akan bisa sampai ke surga. Memang Bapak Ibu, kalau kita pergi ke suatu daerah, misalnya kita pergi ke Bandung, itu ada banyak cara kita bisa sampai ke Bandung. Kita bisa lewat darat, kita bisa lewat laut, kita bisa lewat udara. Tetapi ingat, kalau kita mau ke surga, ya kita harus pilih caranya Tuhan. Tidak banyak cara lain, tidak ada 2 cara, tidak ada 3 cara. Dan bukan salah satu cara, memang satu-satunya cara kita harus ikuti cara Tuhan. Yaitu kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, Adonai Yeshua HaMashiach. Saya selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara jernih, berpikir secara kritis. Nah, 2 tempat yang lagi menunggu kita, surga dan neraka. 2 tempat ini Tuhan yang sediakan. Dan Tuhan kasih pilihan kepada kita, kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Ini jalannya. Nah, lalu kita berjalan di jalan ini, tapi di tengah jalan kita tidak sanggup lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sampai ke tujuan, ke surga? Tidak akan. Karena kita tidak lagi berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Kita jalan menurut kemauan kita. Kita pilih alternatif kita sendiri karena kita tidak sanggup berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan tidak boleh begini, tidak boleh begono, tidak boleh begini, tidak boleh begono. Nah, di jalan alternatif yang kita pilih sendiri boleh. Bahkan kamu boleh menikah 3, 4, 5, 6. Dan di sana nanti kamu akan mendapatkan bidadari-bidadari yang beredar montok. Nah, seperti kata ustadz-ustadz ya. Bagaimana pekerjaan para lelaki di surga. Nah, saudaraku, ini jelas ada hadis dan jelas ustadz mereka yang berkata. Tetapi ketika kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh ustadz mereka bahwa di surga nanti ada pesta seks dan itunya tegak berdiri 70 tahun, kita dianggap penistaan agama. Padahal ketika ustadz itu menyampaikan, mereka menertawakan di musala kah, di pengajian kah, atau di masjid. Tapi ketika kita sampaikan kepada mereka, apa yang kita sampaikan ini dianggap penistaan agama. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, selama ini mereka yang menistakan agama Kristen, iman, kekristenan, kita diam, saudara. Ya, kita diam. Tetapi ketika kita bersuara, penistaan agama itu berlaku. Berlaku untuk siapa? Berlaku untuk kita. Untuk mereka nggak berlaku. Nggak berlaku. Oh, Bang Pendi, Hewaloni berlaku kok. Iya berlaku, tapi hanya 5 bulan. Ya, 5 bulan. Setelah itu, dia berjanji di podcastnya di Kompuser, dia tidak akan mengulangi apa yang pernah dia lakukan. Artinya dia tidak akan lagi menghina iman orang lain, agama orang lain, akidah orang lain. Hanya berjalan beberapa hari, saudara. Setelah itu, dia kembali lagi menghujat dan menghujat. Makanya kita harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, agar banyak orang terbuka hati dan pikirannya. Karena hanya dengan Injil, orang bisa terbuka, Bapak Ibu. Karena di dalam Injil itu ada cahaya ilahi. Ya, cahaya bagi manusia. Ada petunjuk bagi manusia. Ada pengajaran bagi manusia. Itu di dalam Injil. Dan itu ditegaskan oleh Al-Quran. Wa ma nuzzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Fa atainahu Injil, maka kami memberikan Injil ini kepada Isa Al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil, huda linnas, karena dalam Injil itu ada petunjuk, linnas bagi manusia. Wa nurun linnas, dan dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, orang yang bertakwa itu siapa? Ya, orang yang bertakwa itu ya orang yang percaya, beriman kepada Alkitab.
Karena di dalam Alkitab ini ada cahaya. Yeshua HaMashiach jelas sekali berkata, akulah terang dunia. Terang itu membicarakan tentang cahaya. Jadi Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, jangan pernah takut. Terus suarakan kebenaran, ceritakan tentang firman Tuhan, beritakan Injil. Agar orang-orang yang tinggal di dalam ikatan agama bisa melek dan bisa bangun dari tidur mereka. Sehingga tidak diminabobokkan oleh agama. Saya juga dulu mengalami hal yang seperti teman-teman alami sekarang. Tetapi ketika saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, hidup saya diubahkan. Pembaharuan budi, akal, pikiran, itu diubahkan oleh firman Bapak Ibu. Karena hanya firmanlah yang bisa mengubah hidup kita. Dan firmanlah yang bisa melembutkan hati saya. Termasuk hati semua kita Bapak Ibu. Maka dekat-dekatlah dengan firman. Bergaul karibah dengan firman. Sering-seringlah baca firman Tuhan. Dan rajinlah berdoa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Saya mengharapkan kiranya para pendoa syafaat Injil Habaget. Bawa para apologet dalam doa syafaat saudara. Agar terhindar dari hukum penistaan agama. Nah, mereka duluan yang menghina iman kita, tetapi ketika kami para apologet mengcounter mereka dan meluruskan apa yang selama ini mereka hina, itu dianggap penistaan agama. Bagaimana mereka menghina, mengolok-olok iman kita selama ini. Ya, mereka berkata, mereka lagi berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika kita menyampaikan apa yang kita tahu dan itu ada buktinya, tidak asal omong doang, bukan omdo, tapi dianggap penistaan. Tapi mereka tidak pernah bisa ditunjukkan bukti apa yang mereka hinakan itu, apa yang mereka olok-olok, tapi tidak pernah kita menganggap itu penistaan. Dan mereka menganggapnya itu adalah satu hal yang wajar yang mereka sampaikan karena itu adalah kebenaran harus disampaikan. Masa kebenaran mengolok-olok iman orang lain? Mengolok-olok Tuhan orang lain? Mengolok-olok agama orang lain? Apakah tidak yakin dengan agama mereka? Apakah mereka tidak yakin dengan imannya? Apakah mereka tidak yakin dengan Tuhannya? Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kiranya apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.